Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak dan Siri selaku dosen mengampu mata kuliah moderasi beragama MAG, dan tak lupa juga kepada teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Novi Rizky Dayanti dengan NIM 21030360088, mata kuliah moderasi beragama. Saya di sini akan menerangkan tentang moderasi beragama pada era Rasulullah. Moderasi beragama itu moderasi lebih dikenal dengan sebutan atau wasatiyah. Terdapat persamaan makna antara kata tawasut, tengah-tengah, ta'adul, adil, dan tawazun, atau bahkan sama. Itulah ketiga ungkapan tersebut bisa disatukan menjadi wasatiyah atau menjadi perimbang. Atas dasar makna yang sangat berdekatan, wasatiyah berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau kebalikan. Jika dikaitkan dengan persoalan agama, maka moderasi beragama itu bersikap dan berperilaku yang tidak mengikuti arus ke kanan ataupun kiri, yang tidak liberal atau radikal. Hubungan Islam antar umat beragama pada masa Nabi Muhammad. Hubungan Islam antara umat beragama pada masa Nabi Muhammad adalah toleransi yang sangat tinggi, di mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6, "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Dari sinilah terlihat jelas bahwa Islam membawa ajaran toleran yang sangat dikedepankan, dan inilah yang diidam-idamkan oleh setiap umat manusia yang ada di dunia ini, yakni kedamaian dalam beragama. Di Indonesia sendiri dikenal dengan konsep moderasi beragama, di mana moderasi beragama dimaksudkan guna menuntut bagi setiap warga negara Indonesia untuk saling menghormati antar perbedaan, terutama perbedaan dalam memeluk agamanya, dan ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di bahasa Nabi Muhammad SAW terkait toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial saat itu. Toleransi dapat diwujudkan melalui saling sikap menghargai dalam perbedaan. Nabi berusaha menyatukan masyarakat Madinah pada masa itu dalam menuju kerukunan bersama tanpa terbang pilih dari suku mana mereka berasal. Artinya, konsep damai dan perdamaian yang direncanakan oleh Rasulullah SAW saat itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SAW melalui firman-Nya dalam surat Al-Kafirun ayat 6, "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Dengan pengertian ini jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerja makhluk sosial. Manusia memerlukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain dengan memenuhi kebutuhannya hidupnya. Dalam surat Al-Kafirun yaitu Bismillahirrahmanirrahim, "Qul ya ayyuhal kafirun," yaitu katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, "La a'budu ma ta'budun," aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. "Wala antum abiduna ma a'bud," dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. "Wala ana abidu ma abadtum," dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. "Wala antum abiduna ma a'bud," dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untuk agamaku. Hasil kajian mengenai hal ini terkait Islam antar umat beragama pada masa Nabi Muhammad, hubungannya dengan era 4.0. Menjadi Islam menerima pluralisme. Hal ini sebagaimana riset yang direncanakan oleh dalam beberapa poin yang dapat dijadikan argumentasi dalam hal ini adalah persamaan agama samawi dalam keyakinan terhadap tauhidiyah. Islam mengajarkan toleransi baik antara umat beragama maupun antar umat seagama.
Dan bahkan Islam mengajarkan ajaran persaudaraan bukan saja dalam bentuk ukhuwah Islamiyah, tetapi juga pada ukhuwah insaniyah, artinya manusia damai tentram. Meskipun begitu, Islam tidak menerima pluralisme dalam konsep yang ditawarkan oleh John Hicks, yang memandang bahwa semua agama adalah benar dan membawa pluralisme agama adalah membawa kepada keselamatan umat manusia. Karena yang dimaksud oleh Islam dengan pluralisme di sini adalah dalam tatanan kehidupan sosial yang damai yang dapat dinikmati oleh antara umat manusia yang beragama. Perbedaan secara teologis memang tidak bisa dipungkiri lagi terkait adanya eksistensi dalam beragama yang dianut oleh orang Islam. Namun, Islam sebagai agama yang mampu dalam berinteraksi dengan agama lain dalam hal sosial kemasyarakatan, baik dalam konsep maupun dalam aplikasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan Islam antar umat beragama pada masa Nabi Muhammad dapat ditarik benang merah yang bawa untuk pengayoman Nabi Muhammad terhadap kaum Nasrani Yahudi kala itu tidak lain dan bukan adalah seorang bentuk menghormati semata, tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa semua agama-agama adalah benar. Itu tidaklah demikian. Dan yang lebih penting lagi dalam beragama adalah toleransi yang tinggi. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya barang siapa yang membunuh orang muslim yang berkaitan dengan perjanjian dan umat manusia, maka ia tidak akan mencium keharuman aroma surga. Toleransi antar umat beragama pada masa Nabi relevansinya di era 40. Orang Islam memaksa orang lain yang beragama Yahudi dan Nasrani untuk masuk memeluk agama Islam. Ini artinya orang tersebut tidak toleran berbeda ketika orang Yahudi dan Nasrani yang ingin memeluk agama Islam tanpa dengan ada paksaan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada pemaksaan memeluk Islam, yang berlafal la ikraha fid-dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi wa qatis tamsaka bil urwatil wusqa lan fiso malaha wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar pada takut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup selalu menyampaikan Islam yang moderat, rahmatil lil alamin, menaungi semua umat manusia, di mana kalimat rahmatil lil alamin ini terkandung fungsi dari pelajaran Islam sebagai agama yang mengayomi, agama yang memberikan kedamaian, agama yang mengajarkan kesetaraan, dan Islam agama yang mengedepankan non-diskriminasi. Hal ini sejak dahulu telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai dengan ayat 9, yang artinya Allah tidak melarang Nabi Muhammad untuk selalu berbuat baik dan selalu berbuat adil kepada orang yang bukan Islam atau non-Islam yang tidak memusuhinya. Inilah catatan yang bahwa Islam boleh memusuhi non-muslim jika non-muslim disebut memusuhi Islam. Selain itu, moderasi berarti moderation, yaitu sikap yang sederhana dan sedang. Dalam bahasa Arab sendiri, sedang adalah wasat atau wasatiyah, yang artinya moderat atau tengah-tengah. Sehingga moderasi beragama adalah sikap tengah-tengah dalam beragama. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang moderasi pada era Rasulullah. Bila ada salah kata atau khilafan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua.
Akhir kata, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.